Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Juli Pratiwi dari 109. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjadi prolog. Di sini saya sebagai prolog, tugas saya yaitu untuk menjelaskan isi video dari kelompok saya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu 1. Mutia Nurjeviana, 2. Fahma Firanda, 3. Lufi Elvina, 4. Doslin Wiratama, 6. Habib Taufikul Ahyuda, dan terakhir saya, Putri. Yang kedua, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari bab ini yang kita bahas, yaitu melalui pembahasan peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki. Sebagai sebuah bangsa, pembelajaran unit 5 ini juga ditunjukkan agar peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Yang ketiga, yaitu pengertian dari keragaman tradisi yang kita miliki. Apa arti penting dari keragaman tradisi yang kita miliki dan bagaimana kita memaknai dalam keseharian. Mula-mula, tentu saja ada kebanggaan karena bagaimanapun juga keragaman tradisi yang dimiliki menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Tak hanya itu, tradisi yang kaya tersebut pada perkembangannya bisa hidup saling berdampingan, tidak saling menafikan satu dengan lainnya. Bayangkan jika satu kebudayaan merasa dirinya lebih dari luhung daripada kebudayaan lain, atau jika ada pemeluk agama yang menganggap ajarannya yang paling sempurna, sehingga pemeluk agama lain tidak berhak hidup di negara ini. Kalau ada klaim keunggulan budaya dan agama, sudah pasti kita tidak lagi menjadi negara yang bineka, yang kaya akan tradisi. Di negara Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada satu budaya yang lebih tunggal atau lebih superior dibandingkan dengan budaya lainnya. Semua warga negara dengan segala identitas yang melekat padanya, seperti agama, etnis, bahasa, dan lainnya. Pada payung yang sama, mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan diberi kesempatan yang sama pula. Untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan serta tradisi leluhurnya, sebagai sebuah bangsa, kita telah cukup teruji sebagai negara yang mampu mengelola keragaman kebudayaan tersebut. Sehingga terhindar dari disintegrasi, kita telah melewati ujian yang sangat menentukan, terutama ketika pada masa reformasi tahun 1908. Konflik bermuasa etnis dan agama banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, fase tersebut bisa dilewati dengan baik meski tentu saja tidak sempurna. Kita pun terhindar dari perpecahan. Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus terus dihidupkan, sekaligus dilakukan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi, yaitu sosial, ekonomi, budaya, serta berasal dari semua arah, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Yang keempat, yaitu kelompok saya akan menunjukkan atau menampilkan seni gamelan yang ditampilkan oleh anggota kelompok saya, yang bernama 1. Mutia Nurjevia, 2. Fahma Firanda, 3. Lufi Elvina, 4. Habib Taufikul Ahyuda, 5. Doslin Wiratama. Selamat menonton!
tentang gamelan tersebut yang dimainkan oleh kelompok saya. Penjelasan dari gamelan sendiri yaitu alat musik tradisional yang sering ditemui di berbagai daerah di Indonesia, seperti misalkan di Jawa, Bali, Madura, dan Lombok. Istilah gamelan Jawa mengacu secara umum kepada gamelan Jawa Tengah. Alat musik ini diduga sudah ada di Jawa sejak tahun 414 Masehi. Dan yang kelima adalah seni nembang yang berjudul Suwe Ora Jemu yang dinyanyikan oleh Putri Ramadhani Juli Pratiwi dan Luffy Alvina. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Penjelasan video nembang tersebut adalah nembang itu sendiri adalah dalam bahasa Indonesia merupakan menyanyi. Dan apa sih makna dari lagu Jawa Suwe Ora Jamu itu? Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang sudah lama tidak saling bertemu. Maka itu ketika bertemu mestinya membuat mereka berbahagia, bukan justru membuat kecewa sehingga menjadi beban dan pikiran dan hati.